Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga kita masih dapat menikmati kehidupan ini dan diberi pula waktu untuk dapat beribadah, melaksanakan salat zuhur di masjid yang kita cintai. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kuliah zuhur kita pada hari ini, ahli ibadah yang merugi. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, ada seseorang ahli ibadah bernama Abu Hashim Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib, keturunan Quraisy. Beliau adalah orang yang taat melaksanakan ibadah salat wajib 5 waktu sehari semalam. Tambah pula menunaikan salat sunat muakkad. Siang hari beliau melakukan salat sunat duha, dan malam hari yang beliau lalui menunaikan salat tahajud di pertigaan malam. Di dalam sejarah kurang lebih 20 tahun beliau tidak pernah absen, tidak pernah meninggalkan salat sunat tahajud. Sampai itu beliau juga rajin menunaikan salat sunat setiap hari Senin dan Kamis. Puasa sunat setiap hari Senin dan Kamis. Tambah pula dengan puasa Yaumul Bid, pertigaan 3 hari setiap bulan. Pada suatu subuh, ketika beliau akan mengambil uduk di sumurnya, beliau terkejut melihat seorang orang tua pakai baju jubah putih yang sederhana, pakai sorban dengan janggut yang tebal, panjang, hitam, sudah mulai bercampur putih. Lalu melihat orang tua yang duduk itu, Abu Hashim bertanya, "Wahai Pak Tua, siapa Tuan?" Dijawablah oleh malaikat tersebut, "Aku adalah malaikat Allah." "Kenapa Tuan duduk di sini?" kata Abu Hashim. "Saya mau mencari orang-orang yang taat beribadah." Kemudian Abu Hashim bertanya lagi, "Buku apa yang ada pada tangan Tuan?" Dijawab oleh malaikat Allah, "Ini adalah nama-nama hamba Allah yang rajin beribadah, ada namanya di dalam buku." Mendengar penjelasan dari malaikat Allah tersebut, Abu Hashim sangat senang hatinya dan gembira. Lalu dia meminta, "Wahai malaikat Allah, coba cari, lihat, ada tak nama saya di dalam buku itu?" Lalu dibolak-baliklah
buku tersebut oleh malaikat Allah dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Setelah dilihatnya satu persatu, malaikat itu menyampaikan kepada Abu Hasyim, "Wahai Abu Hasyim, namamu memang tidak ada di dalam buku catatan ini." Lalu Abu Hasyim dia protes, karena dia orang yang taat beribadah. Lalu kenapa namanya tidak ada di situ? Dia minta kembali kepada malaikat, "Wahai malaikat Allah, mohon coba lihat kembali. Mungkin tertinggal nama saya ada di dalam itu." Kembali malaikat itu membuka dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Namun yang namanya Abu bin Hasyim memang tidak ada dalam buku catatan malaikat tersebut. Kemudian disampaikanlah oleh malaikat kepada Abu bin Hasyim, "Wahai Abu bin Hasyim, memang tidak ada nama kamu di dalam buku catatan itu." Mendengar penjelasan itu, Abu bin Hasyim dia tersungkur pingsan di hadapan malaikat Allah. Lama dia pingsan dan dia sadar. Kembali dia menatap malaikat tadi. Dia bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat Allah, kenapa nama aku tidak ada di dalam buku catatan tersebut? Sedangkan aku adalah orang yang taat beribadah." Dijawab oleh malaikat, "Abu bin Hasyim, kamu memang orang yang taat dan rajin beribadah. Rajin salat sunat, rajin puasa sunat setiap hari Senin dan Kamis, puasa 3 hari setiap bulan. Tapi ada kekurangan kamu. Kamu tidak peduli dengan tetangga, hidupnya miskin. Kamu orang yang berada. Kamu bangga dengan ibadah yang kamu lakukan, kamu tunaikan. Tapi kamu lupa, tetanggamu yang miskin tidak makan seharian malam. Kamu tidak mau membantunya. Kamu tidak peduli dengan tetanggamu. Kamu termasuk orang yang bakhil, orang yang kikir. Itu sebabnya namamu tidak ada di dalam buku ini," kata mereka. Bapak hadirin jemaah zuhur yang berbahagia, dari cerita itu mari kita mengajar. Jadilah kita menjadi hamba Allah agar tidak menyesal nanti. Mari kita melatih diri untuk mau berbagi harta yang kita miliki saat ini, bagi dengan orang lain. Kalau ada tetangga kita yang miskin, bantu. Berikanlah sedekah kepadanya. Kalau dapat bersedekah setiap hari, berimpak. Karena kita tidak termasuk orang yang diwajibkan berzakat, maka keluarkanlah sedekah, infak, walaupun sedikit. Bapak hadirin jamaah zuhur yang berbahagia, jangan kita takut mengeluarkan sebagian kecil untuk berinfak, bersedekah, membantu orang fakir dan orang miskin. Karena kita memberikan sedekah kepada orang lain sebenarnya juga untuk kita. Apalagi kita baca, kita yakini sabda Rasulullah, kemudian firman Allah dalam Al-Quran. Antaranya kata Rasulullah, "Ma naqasa mala min sedekah." Harta seseorang tidak akan berkurang karena rajin bersedekah. Selama ini bapak dan ibu rajin bersedekah, tidak ada orang yang jadi miskin, tidak ada hartanya jadi kurang. Kemudian surah As-Saba ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu sedekahkan, Allah menggantinya. Karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
Apalagi kalau kita renungkan firman Allah Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya, diberikan jalan kemudahan baginya. Bahkan Allah akan berikan rezeki kepada hamba tersebut dari hal yang tidak disangka-sangka. Camkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.